Seperti yang kita tahu, timnas Chile dulunya dikenal sebagai salah satu tim dengan kekuatan emas dalam dunia sepak bola. Dengan gaya bermain agresif dan kolektif, mereka sukses menaklukkan Amerika Selatan dan meraih bahkan 2 gelar Copa America berturut-turut. Nama-nama seperti Alexis Sanchez, Arturo Vidal, dan Claudio Bravo menjadi simbol kejayaan generasi emas waktu itu. Namun, seperti halnya kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Seiring waktu, performa Chile pun mulai menurun, ditandai dengan gagalnya regenerasi dan konflik internal. Sang bintang merah pada akhirnya bahkan harus menerima kenyataan bahwa mereka tersingkir dari Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Starting 11 Moment kali ini membahas timnas Chile yang dulunya dikenal sebagai tim emas, sekarang malah bikin cemas. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya. Pada era sekitar tahun 2010-an, nama Chile tak bisa dipungkiri lagi menjadi salah satu nama timnas yang paling disegani. Selain karena gaya permainannya yang agresif dan mengerikan, Chile juga ditakuti karena memiliki bintang-bintang yang cemerlang. Bahkan, saking cemerlangnya dalam rentang waktu singkat, Chile berubah dari yang tadinya cuma tim kuda hitam menjadi penguasa Amerika Selatan dan salah satu pesaing terkuat di dunia. Chile memulai perjalanan panjang mereka dengan penampilan impresif di Piala Dunia 2010 dan Piala Dunia 2014. Dalam 2 masa itu, si merah bahkan tampil luar biasa dengan meloloskan diri ke babak 16 besar. Usai menghajar Spanyol dan Australia, La Roja pada 2014 kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk menantang salah satu negara yang dijuluki negara sepak bola. Siapa lagi kalau bukan Brasil? Sayangnya, meski tampil mengerikan di fase grup dengan menghajar Spanyol 2-0, Chile pada akhirnya harus menerima fakta bahwa Brasil lebih kuat dari mereka. Gagal jadi raja dunia, Chile pun mengincar tahta yang paling dekat dengan mereka, Copa America. Dan benar saja, dengan kekuatan yang sudah melebihi timnas Spanyol, Chile dengan mudahnya menjuarai Copa America edisi 2015 yang digelar di negara mereka. La Roja sebelumnya harus menghadapi Argentina di final dan menerima pukulan telak 0-0 di waktu normal. Pertandingan lalu berlanjut ke babak adu penalti dan disinilah Chile pun keluar sebagai pemenang. Tak cukup cuma satu, Chile bahkan mengalahkan Argentina untuk yang kedua kalinya dalam final Copa America 2016 setahun selanjutnya. Kemenangan ini sekaligus juga menguatkan posisi mereka sebagai penguasa Amerika dengan 2 gelar Copa America berturut-turut. Kesuksesan luar biasa ini tentunya bukan datang dari kebetulan. Chile dibentuk oleh satu generasi luar biasa yang disebut banyak orang sebagai Generation Dorada. Generasi emas yang diisi oleh pemain-pemain yang selain berbakat juga bekerja keras dan loyal pada lambang negaranya. Sebut saja nama-namanya adalah Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Claudio Bravo, Gary Medel, hingga Eduardo Vargas menjadi simbol keemasan sepak bola Chile di masa itu. Setelah masa keemasan yang dimulai pada tahun 2010-an, tanda-tanda kelelahan pun mulai tampak pada skuad Chile. Para pemain kunci dari Generation Dorada telah melewati usia emas mereka. Seperti halnya Alexis Sanchez, Arturo Vidal, dan Claudio Bravo yang mulai memasuki usia kepala 3. Sementara itu, sayangnya pemain pengganti yang disiapkan justru tak menunjukkan kualitas yang serupa. Regenerasi pun berjalan lambat, bahkan nyaris bisa dibilang stagnan. Ini merupakan salah satu pertanda awal dari kemerosotan timnas Chile. Selain itu, salah satu penyebab awal kemunduran ini juga adalah inkonsistensi kepelatihan. Setelah Jorge Sampaoli mundur usai menjuarai Copa America 2015, posisi pelatih sering berganti tanpa arah yang jelas. Juan Antonio Pizzi masih bisa membawa Chile juara Copa America Centenario 2016, tapi setelah itu performa tim mulai melempem. Tidak ada pondasi yang cukup kuat untuk melanjutkan filosofi bermain khas Chile yang agresif dan intens. Pelatih-pelatih selanjutnya kesulitan membentuk identitas baru, sementara timnya sibuk kehilangan arah. Selain itu muncul pula konflik internal di tubuh tim nasional.
Beberapa pemain dikabarkan tidak lagi sejalan baik secara personal maupun profesional. Isu kedisiplinan, seleksi pemain yang tak objektif, serta ketegangan antara pemain senior dan pelatih mulai bocor ke media. Claudio Bravo misalnya, sempat berseteru dengan manajemen federasi dan absen dalam beberapa turnamen penting. Situasi ini membuat atmosfer ruang ganti tidak lagi solid seperti dulu. Sementara itu di sisi lain, klub-klub Chile juga tak mampu menyuplai talenta baru yang siap menembus level internasional. Jika generasi emas sebelumnya banyak menimba pengalaman di Eropa dan membawa pulang mental juara, generasi baru justru kesulitan mendapat tempat di kompetisi luar negeri. Akibatnya, kualitas tim nasional perlahan menurun. Mereka masih tetap tampil dengan semangat tinggi, tapi tidak lagi punya daya gigit yang sama mumpuni. Puncak dari kemerosotan Chile kemudian terlihat sangat jelas dalam beberapa tahun ini, terutama setelah tahun 2019, di mana mereka cuma bisa lolos ke 4 besar Copa America. Dalam Copa America 2021, mereka bahkan hanya mampu melangkah sampai babak perempat final, tersingkir oleh Brasil tanpa perlawanan berarti. Namun, titik terendah justru terjadi di Copa America 2024. Di mana Chile tampil paling buruk sejak era modern turnamen tersebut. Bukan hanya gagal menang dalam fase grup, La Roja secara memalukan juga tampil tanpa visi dan kehilangan identitas khas permainan mereka. Kritik deras datang bukan hanya kepada pelatih, tapi juga kepada federasi dan sistem pengembangan pemain yang dianggap gagal melakukan regenerasi secara tepat waktu. Tak ada lagi gaya bermain menekan seperti di era Sampaoli. Tekanan tinggi, sirkulasi bola cepat dan serangan kolektif sudah lenyap. Chile lebih sering bermain bertahan dan bergantung pada momen individu dari pemain senior. Namun, seiring usia para legenda menua, disinilah mereka mulai celaka. Kekuatan mereka tak lagi bisa menyelamatkan tim. Bahkan, nama-nama besar seperti Alexis Sanchez dan Vidal tidak lagi mampu mendominasi pertandingan sebagaimana dulu pada masa emasnya. Kegagalan demi kegagalan itu kemudian mencapai puncaknya pada tahun ini saat Chile resmi gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam kualifikasi zona CONMEBOL yang ketat, Chile hanya mampu bersaing di papan bawah, bahkan menjadi ahlinya juru kunci usai ditumbangkan Bolivia. Mereka tertinggal dari negara-negara seperti Ekuador, Kolombia, dan bahkan Venezuela. Kalah dari tim-tim yang sebelumnya bisa mereka taklukkan dengan mudah tentu jadi gambaran paling menyakitkan dari betapa dalamnya mereka jatuh. Absennya Chile dari Piala Dunia edisi 2026 sebenarnya bukan kali pertama bagi La Roja mempermalukan dirinya. Untuk 2 edisi berturut-turut 2018 dan 2022, timnas Chile sebenarnya sudah pernah melakukan hal yang serupa. Pada tahun 2018, Chile mengalami pengalaman memalukan ini untuk yang pertama kalinya saat mereka finish di posisi ke-6 kualifikasi zona CONMEBOL. Pada edisi berikutnya mereka pun menunjukkan gelagat yang serupa. Dan benar saja Chile malah finish di posisi ke-7. Untuk keluar dari krisis berkepanjangan, timnas Chile jelas perlu melakukan lebih dari sekedar pergantian pelatih atau formasi. Yang mereka butuhkan saat ini adalah rekonstruksi total. Dimulai dari pondasi paling bawah, yakni pembinaan usia dini, infrastruktur sepak bola nasional, dan sistem scouting yang kuat. Chile harus kembali ke akar, menyusun ulang piramida pengembangan pemain dari bawah ke atas. Mereka tak bisa lagi berharap pada sisa-sisa generasi emas seperti Alexis Sanchez dan rekan-rekan seangkatannya, karena era mereka semua sejatinya sudah selesai. Yang dibutuhkan sekarang adalah visi jangka panjang, bukan solusi instan. Langkah pertama yang krusial namun harus ditetapkan adalah menetapkan filosofi bermain yang jelas dan konsisten, mulai dari level junior hingga senior. Dulu, Chile dikenal dengan gaya permainan intens, pressing tinggi, dan permainan cepat. Gaya ini harus dipertahankan dan diajarkan sejak akademi agar menjadi karakter sepak bola nasional. Untuk itu, federasi harus menggandeng pelatih-pelatih berpengalaman yang punya visi membangun, bukan hanya pelatih hasil rekrut panik setiap kali turnamen gagal. Bangkit dari kehancuran tidak bisa terjadi dalam semalam.
Tapi jika Chile berani mengakui kegagalan, membangun ulang dari bawah dan konsisten pada prosesnya, maka bukan tidak mungkin mereka akan kembali ke panggung dunia sebagai kekuatan besar yang ditakuti. Siklus emas memang sudah berakhir, tapi masa depan masih bisa ditulis dari sekarang. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai kisah tragis timnas Chile yang dulu dianggap emas kini malah bikin cemas. Bagaimana menurut kalian? Langkah apa yang terbaik buat timnas Chile? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.